Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Waktu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu di Mushola Yayasan Sanjaki Adabi ini untuk membahas akidah, ya, seputar akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, di mukadimah ini ada perkataan Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi rahimahullah. Kata beliau, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan padanya 3 perkara. Perhatikan tadi, jika Allah itu ingin kita jadi orang baik, ya, Allah akan memberikan kepada kita 3 perkara. Tulis: 1, paham pada agamanya. 2, zuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga, mengetahui tentang kekurangan aib dirinya sendiri. Ada dalam kitab Az-Zuhud. Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi rahimahullah mengatakan, diulangi, kalau Allah ingin kita itu menjadi orang yang baik atau dikehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan kepada kita yang pertama, paham pada agama. Yang kedua, zuhud, ya, terhadap dunia. Dan yang ketiga, tahu, ya, tentang aib dirinya sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menguatkan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah menjadikan hamba itu mengakui dosanya, ya. Jadi hamba itu menyadari akan dosa-dosanya dan bertaubat. Ini bertaubat, mengakui dosanya. Setelah itu dia tidak membicarakan dosa orang lain, ya, nggak mikirin ngorek-ngorek aib orang lain, ya. Dia fokus pada dirinya sendiri, bertobat, dan tidak membicarakan, tidak mencari aib atau dosa orang lain. Kemudian dalam hidupnya dia menjadi orang yang dermawan,
ya. Jadi nggak pelit. Tuh, beda ya, orang kalau pelit ya nggak punya juga pelit, apalagi kaya tambah pelit gitu ya. Bukan berarti yang kaya itu pasti dermawan, nggak otomatis, malah dia kadang-kadang lebih pelit daripada yang nggak punya. Kemudian dia akan memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian, bisa jadi gangguan dari orang, ya. Sabar dalam menghadapi gangguan dan ujian dari orang. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau sebaliknya, ya, kalau sebaliknya orang itu tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, sebaliknya dari tadi, maka apa? Yang pertama, orang itu terus berdosa, nggak merasa bersalah. Yang kedua, dia terus mencari kesalahan orang lain, kerjaannya itu, ya, ngurusin urusan orang. Yang ketiga, karena kebalikannya, pelit orangnya. Yang keempat, ya, berikutnya dia tidak sabar, ya, dalam menghadapi ujian, bahkan bisa jadi mencela Allah, berontak Allah terhadap takdir yang Allah tetapkan. Dan Allah itu bagian daripada mukadimah yang akan mengantarkan kita kepada pemahaman akidah yang kokoh, yaitu pada pembahasan melanjutkan, ya, kajian akidah yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan pertemuan khusus antara orang-orang mukmin yang mendapati keridhaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pertemuan umum untuk semua manusia itu akan terjadi nanti di akhirat, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi wa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dalam surat apa tadi? Al-Insyiqaq, Allah menjelaskan bahwa hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh. Apa bentuknya? Berupaya menuju Allah. Berarti apa? Ibadah, taat kepada perintah Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban atas usaha manusia sungguh-sungguh itu dengan apa? Maka pasti kamu akan menemuinya, ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Berarti apa? Kita secara umum ayat ini menerangkan manusia nanti akan berjumpa dengan Allah, ya. Lah yang berjumpa dengan Allah ini ada kategorinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, apa yang sebelah kanan ini, maka ia akan diperiksa hisab yasir, dengan perhitungan hisab yang mudah.
Kalau ketemu Allah, catatan kitab catatan amal perbuatan selama di dunia itu diberikan dengan tangan kanan. Berarti apa? Berarti hisabnya mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, dikumpulkan dengan orang-orang beriman dalam keadaan apa? Tenang, gembira. Seperti di dunia ini kita berjumpa dengan kawan-kawan kita itu akan senang daripada berkumpul dengan orang yang tidak kita kenal umpamanya, ya. Apalagi ada orang yang memusuhi kita, pasti kita nggak suka. Nah, di akhirat nanti setelah berjumpa dengan Allah, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, akan dikumpulkan kembali dengan kawan-kawan semasa di dunia yang bersama-sama beriman dengan apa? Senang hati, dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya, Mbak Yuli kok nggak ada lagi? Nggak boleh, biar ada. Susah kita mati waktunya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, ya. Celakalah aku. Berarti apa? Mengkarai alamat, ya, pertanda apa? Dia tahu subur pertanda dia akan mendapatkan sengsaraan, ya. Di firman Allah, fa'ama man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pertemuan pada firman-Nya famulaki, akan menemuinya adalah pertemuan umum. Artinya apa? Ramai-ramai gitu, ya, pertemuan umum, ya. Dan ayat yang telah kita sebutkan di atas bermakna barang siapa menunggu. Nah, siapa yang menunggu, menginginkan serta menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berjumpa dengan keridhaan dan kenikmatannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Ya kan? Dan surah Al-Kahfi, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Ya. Kita di dunia ini gimana? Wajib taat, tunduk, patuh kepada Allah. Tapi kita tidak bisa melihat, ya. Kita hanya mengimani dengan hati kita, ya, akal sehat kita, badan kita gunakan tunduk. Kita bisa merasakan keberadaan Allah Sang Pencipta, ya. Bagaimana kita kalau berdoa, ternyata Allah kabulkan hajat kita, atau kita ingin dijauhkan dari musibah, Allah kemudian hindarkan. Berarti Allah ada. Bisa kita merasakan dengan apa? Hati, kolbu kita yang bersih, dengan iman kita, dengan akidah kita bisa merasakan keberadaan Allah, adanya Allah Sang Pencipta. Tapi secara kasat mata tidak bisa melihat, ya. Maka kita akan, ini kalau normal imannya pengen berjumpa dengan Allah. Kalau normal imannya seperti apa, kan gitu, yang kita ibadahi selama hidup kita ini. Kemudian kalau dia bersyukur dengan kesyukuran yang tinggi, Allah telah memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Allah telah begitu banyak memberikan nikmat, walaupun kadang manusia memaksiati atau mengingkari, mengkufuri nikmat itu, tapi Allah terus
ya menerus memberikan nikmat itu sampai kita meninggal dunia. Bayangkan itu, maka kalau mau digambarkan nggak ada sebanding-bandingnya ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, hamba yang bersyukur, ya, abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur, dia akan tahu diri, ya. Ini harus sadar diri, tahu diri. Ini susah ya orang sekarang ini, tidak menyadari, tidak tahu diri. Begitu banyak nikmat yang Allah, sampai di dalam surat Ar-Rahman itu diulang-ulang berapa kali itu? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, sampai 16 kali Allah berkata yang sama. Maknanya apa? Memang manusia banyak yang kufur, ya, kufur nikmat, ya. Utamanya disebutkan dalam hadis itu rinciannya, nikmatani maghdubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dikufuri, dilupakan oleh manusia, apa itu? As-sehat wal faragh. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang atau kesempatan. Di masa muda, ya, Kami Irsan kuliah kok sampai 7 tahun, S1 itu ngapain? S2 sampai lebih dari 2 tahun juga ngapain? Itu kan mubadzirin waktu, ya. Itu contoh orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat, ya, waktu luang. Sebab kalau hanya sibuk urusan itu, kapan mau ngurusin umat secara fokus? Kan kita harus ada program pembagian, ya. Ya kan, pembagian waktu, usia kita mana yang kemudian kita gunakan untuk fisabilillah. Kita tidak berharap materi, kita memberikan apa? Sumbangsi kepada agama ini, dengan suruh yang cukup. Jelas itu akan mengorbankan wajah bi amwalikum wa anfusikum, ya duitmu, hartamu, ya jiwamu, waktumu, tenagamu, pikiranmu, semuanya. Orang yang akan berhasil, ya, sukses itu membagi itu secara proporsional. Ya hidupnya itu ya ada dakwahnya, hidupnya ya ada menolong agamanya, ya, enggak hanya sekedar hidup, ya, ngumpulin duit, ya. Cilakanya akhirat gak jelas, dunia gak pasti, semuanya rugi, ya. Kaya juga enggak, full nyari duit, ternyata cuma segitu-segitunya. Apalagi kalau miskin, lalu rugi dunia, rugi akhirat. Kita nggak ingin anak-anak santri tidak begitu, menjadi orang yang membagi, meletakkan hati pada, meletakkan dunia, ya, pada tempatnya, hatinya ditata benar, ya. Memang kita butuh untuk kehidupan ini, maisha, ya, penghidupan. Tapi bagaimana dalam 24 jam itu ada yang kita gunakan untuk ngurusi agama, atau dalam 1 pekan, atau dalam 1 bulan, ya, atau dalam 1 tahun. Ada hidup ini yang waktunya kita gunakan untuk agama. Jadi dengan seperti itu, ya, kita itu sesuai peruntukan diciptakan, gitu, ya. Allah SWT menciptakan kita, ya, kemudian mengutus Rasul, ya, Nabi Muhammad untuk menjadi teladan. Itu bisa kita terapkan, ya. Bukan kita ini diciptakan terus untuk mengejar dunia lalu mati selesai. Tidak begitu. Seorang muslim, ya, apalagi mengakunya mukmin, ya, lebih tinggi lagi muhsin, ya, tingkatan tertinggi keimanannya, dia harus berbuat yang terbaik, ya, terbaik untuk agama, terbaik untuk keluarga, terbaik untuk masyarakat. Keberadaan atau eksistensinya itu berguna, eksistensinya itu memberikan manfaat. Ada faedah-faedah yang dia berikan, ya, di berbagai bidang tadi, bukan menjadi menara gading atau kata Buya Hamka orang-orang diplom, ya, baca dulu, ya, sarjana tapi tidak memberikan manfaat, ilmunya untuk dirinya saja, ya, sinarnya cuma untuk keluarga, paling dirinya keluarga, nggak ada untuk agama, nggak ada untuk masyarakat.
Ya, kalau maf'ulatnya gimana biasanya itu? Suka ada wujuduhu keadamihi. Ada orangnya tapi kayak nggak ada, nggak fungsi gitu, ya, nggak fungsi. Jadi ada satu pemuda di daerah itu kok nggak ada fungsinya, ya. Fungsi manfaatnya apa? Ya, ada orangnya masjid tetap kotor. Berarti dia itu apa? Itu sebagai makhluk contoh misalnya. Ya, ada dia sebagai bagian dari masyarakat di situ. Di situ banyak anak-anak main kartu. Ya, dia pemudanya pirsan. Tidak ada upaya untuk nahi mungkar, minimal tawassul bil haq, menasihati dalam hal kebaikan, tawassul bis sabr itu tak dia lakukan sama sekali. Itu katanya apa? Setan akhrosu, setan bisu. Orang ngerti apa? Kebaikan tapi nggak mau berbuat apapun. Maka kapan antum melakukan ini muslim namanya, menjadi pemuda apa pemudi muslim, apa itu muslim Baduri yang bahasa Arab, melakukan perbaikan bukan soleh saja, oh semua akan memusuhi. Kapan kita ingin taghyir, apa namanya, baramah taghyir itu, oh ya, perubahan dari keadaan jahiliyah menuju Islamiyah, dari keadaan kotor menjadi bersih, lingkungan yang semeraut menjadi tertata, pasti baik dari kalangan manusia maupun setan akan memusuhi dan akan membuatnya apa? Adu domba atau terjadi apa? Konflik, gesekan. Nah, kalau hidup cuma diam aja, ada kemungkaran, ya tidak akan ada masalah, damai-damai saja, ya. Tapi tidak ada nilai perjuangan cuma hidup, ya. Masak, ya, sholat. Ya sholat kan untuk diri sendiri kan begitu. Tidak ada untuk umat, tidak ada untuk agama. Hanya dia saja cari selamat, ya kan? Perintah Allah sholat, ibadah nafsiyah, sudah selesai. Jadi kalau dia beramal ma'ruf nahi munkar baru, ya, akan ada masalah. Mana kesana? Diatur, jadi saya ini yang kayak gitu. Suruh nulis tadi. Apa poinnya? Kita nanti akan berjumpa dengan Allah, ya kan? Yang selamat kalau diberikan apa? Catatan amal dengan tangan kanan. Kalau dari belakang artinya apa? Celaka, ya. Maka refleksinya hanya tanamkan bahwa kita bercita-cita, bercita-cita, berapa namanya? Berkeinginan nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi tadi awalnya apa? Dari syukur tadi, ya. Hamba yang bersyukur, dari situ dimulai tadi, pasti akan pengen gitu, ya. Coba kita dikasih orang, ya, harta, mungkin barang atau uang, ingat terus nggak? Ingat nggak, Mbak Triana? Dikasih orang, ingat daripada disakiti, ingat mana? Ingat disakitinya kalau manusia, ya. Harusnya yang diingat kebaikannya. Lah Allah Subhanahu wa taala jawab, berapa kebaikan, tak terhingga wa in ta'udzu nikmatallah lalu kalau kamu coba hitung nikmat yang Allah berikan, dia ada sanggup menghinggakan yang tak mungkin bisa hitung. Ya, maka harusnya dengan banyaknya nikmat itu membuat kita pengen ketemu Allah, gitu. Nah, pengen ketemu Allah dalam kajian akidah berarti apa? Memperbanyak amal soleh, karena pada akhirnya seluruh dakwah ini ambilkan untuk mendekatkan taqarrub ila mengajak manusia agar Allah ingat kepada Allah. Maka hari-hari juga harus senantiasa zikran kasiran, dengan berzikir yang banyak. Zikir maknanya memang ingat. Jadi kalau guru
ngajar apapun pelajarannya dalam konsep integrasi ilmu, ya dia harus mengantarkan santrinya pada peningkatan iman dan takwa. Tauhidnya semakin kuat, walaupun pelajaran matematika, walaupun pelajaran apa? IPA, sains, walaupun pelajaran bahasa. Gimana caranya? Itu namanya guru menginternalisasikan, menginsersikan, menyelip-nyelipkan ya kebermaknaan atau belajar yang sampai pada tingkatan mendalam, sampai kepada iman, gitu loh. Belajar apapun iman meningkat, belajar apapun tauhid semakin kokoh. Itu berat, ya. Jadi memberagamakan, bukan mengajarkan kaifiah agama, ibadah, sholat atau kayak fikih-fikih itu bukan itu, tetapi menanamkan ya nilai-nilai agama di setiap pokok bahasan, subjek matter, ya standar kompetensi. Jadi memberagamakan tugas guru agama atau semua guru? Semua guru. Yang mengajarkan cara ibadah tugas guru agama, tapi menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap pelajaran semua guru memiliki tugas yang sama. Dia kan orang muslim, ya, dia orang beriman sama, maka diberikan beban dakwah sama, ya. Beban dakwah itu bukan hanya kepada guru agama sama. Allah tidak membagi-bagi begitu, sama. Semuanya kalau namanya dakwah punya tanggung jawab yang sama. Dan Allah tanamkan apa? Bagaimana kita memiliki cita-cita yang tinggi ingin berjumpa dengan Allah. Nah, berjumpa dengan Allah dalam surah Al-Kahfi, beramal soleh caranya, dan lawannya tidak melakukan la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Enggak boleh syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap siksaan Allah, pastilah ia akan beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para ulama menafsirkan amalan soleh sebagai suatu amalan yang bersih. Indikatornya apa? Di antaranya apa? Bersih dari riya, ya, bersih dari riya, ya, dan sesuai dengan syariat, baik yang wajib maupun yang sunnah, bersih dari riya dan muwafiqu sunnah. Itu indikator amalan disebut sebagai amal yang soleh. Kemudian firman Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam peribadatan siapapun orangnya, baik malaikat pun orang yang terdekat, ya, ciptaan Allah, malaikat, kita tidak boleh mempersekutukan dengan malaikat, dengan nabi, atau yang disebut wali, atau juga orang soleh, nggak boleh. Ya, firmannya bi ibadati rabbih, mengisyaratkan sebab dilarangnya perbuatan syirik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan memeliharamu. Kita ini dipelihara oleh Allah, ya. Diciptakan oleh Allah, dipelihara. Allah nggak mungkin membiarkan, ya. Allah tidak mungkin mencuekin mengacukan manusia itu tidak diberi rezeki. Ya, ada yang bertanya, kenapa ada orang yang miskin itu, ya, yang kelaparan itu gimana itu? Bagaimana menjalankan itu secara akidah? Kalau ada orang yang fakir itu, fakir yang sangat amat, ya, gelandangan, bisa jadi rumah nggak punya, ya, pekerjaan tidak punya, ngemis. Kita sebut orang itu istilahnya apa tuh? Sosial. Orang-orang tuna wisma, tuna lah, ya, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, gelandang. Atau anak-anak anjal, anak jalanan. Kok bisa ada begitu? Ya, itu akibat atau takdir. Akibat dia yang keliru dalam hidup, atau takdir Allah memang tidak bisa dirubah. Memang begitu. Coba dipikirkan secara mendalam, mengapa, ya, kok ada orang-orang yang seperti itu, nggak bisa
makan umpamanya. Ya, kalau orang yang cacat fisik bagaimana? Itu memang Allah tetapkan punya kekurangan, menunjukkan Allah Maha Kuasa mencipta segala bentuk yang sempurna atau yang cacat. Yang kedua, supaya manusia bersyukur ya atas nikmat yang sehat ini, yang sempurna itu loh. Ada orang yang power syndrome, ada yang kurang ya, intelijensinya kurang. Nah, coba Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang dengan adanya orang yang sehat akan bisa bersyukur. Kemudian berikutnya menjadi peluang untuk amal soleh orang-orang sehat, membimbingnya ya, kemudian mengarahkannya, bahkan mendidiknya supaya bisa beribadah yang pokok, yang kemudian menjadi ladang amal ya. Dengan mendidik anak yang memiliki kekurangan susah kan daripada anak yang normal, maka guru pembimbing itu ya akan memperoleh pahala yang lebih besar. Itulah kasih sayang Allah ya. Jadi tidak ada Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia. Waktu itu telah disampaikan anak. Kenapa ada orang miskin? Akibat apa takdir? Akibat apa? Kemalasan. Itu sudah dibahas dan kemudian Rasulullah melarang betul ya. Melarang betul berlindung kita dari kemalasan ya. Malas ini orang bodoh kalau rajin lama-lama pintar, memiliki Prof. Haidar Nasir juga mengatakan semua anak itu memiliki kecerdasan atau pintar, tidak ada yang bodoh. Nanti kalau ketemu saya bisa lagi. Tidak ada yang bodoh sesungguhnya, yang ada hanya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Maka guru silahkan menggali. Maka orang tua tidak boleh memaksakan semua pelajaran harus dikuasai. Ini secara psikologi anak itu tidak mungkin ya bisa menguasai semua. Dan jalan hidupnya, keahliannya, kesuksesannya berbeda-beda. Itulah harmoni kehidupan sebetulnya. Makanya apa? Kalau semuanya ahli matematika, semuanya malah gak jalan kehidupan. Kalau semuanya ahli agama, semua gak jalan. Memang sudah dibagi, ya. Untuk pengembangan bakat, bahagia, sukses itu memang sudah dibagi. Yang penting ilmu fardhu ain itu dipaksakan standarnya kalau bisa sama ya. Masa iya wudunya nggak sama kan? Harus bisa, baca Qurannya harus bisa. Ya, ibadah yang wajib harus bisa karena itu yang diperintahkan Allah. Yang berikutnya itu jaminan, gitu ya. Kalau kaitannya rezeki, jaminan, kekayaan, jaminan. Maka kita diperintahkan untuk memikirkan secara serius sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Allah, maknanya yang wajib. Dengan banyak ayat hadis yang kemudian ista'inu bisabri wasabr. Kalau kita kesulitan ekonomi, kalau kita kesulitan apa? Masalahnya banyak, itu kan dua itu solusinya, bersabar dan sholat. Nah dengan sholat ternyata Allah akan memberikan rezeki. Maka banyak kemudian motivator Islami di mana diberikan kalau kita mau perbaiki ekonomi kita perbaiki sholat kita banyak begitu. Berbanding lurus sholatnya dibagus-baguskan, maksudnya sesuai khusyuknya, tumakninahnya, kualitasnya, maka kehidupan dunianya akan Allah, ekonominya akan Allah perbaiki dengan disiplin sholat ya, dengan berjamaah ya, dengan bahkan ada as-sholawat itu bermakna kok jamak ya nih, sholat kan sekali, ini maksudnya sholawat jamak. Sholat itu apa maknanya? Ternyata ditambah dengan sholat nawafil. Kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah orang-orang yang ingin ya tadi itu ya ekonomi yang bagus bukan hanya dia mengerjakan sholat yang wajib. Tentu saja sudah sholat wajib kalau dia paham. Ternyata dia harus menambah dengan sholat sunnah nawafil, duha yang ditambah. Terus kenapa bedanya Gus? Ini ya gigit semua dah. Memang gitu, melecur gitu ya. Ditambah dengan sholat apa? Sholat tahajud. Ditambah sholat apa? Witir minimalnya setiap hari itu tidak meninggalkan
ya seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian wajib atas seorang hamba untuk merealisasikan harapannya dan tidak menggantungkannya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa nggak dites keimanannya? Sedang sholat gempa, berlari apa enggak itu? Berhamburan ke lapangan atau keluar rumah atau tetap sholat? Kita nggak tahu. Itu ada syekh yang gempa di Sulawesi itu ya, di mana itu? Viral kan? Sholat gempa dan pegangan dinding kalau nggak salah mihrab, tapi tetap sholat. Yang lain jamaahnya apa? Campur, ada yang kabur berhamburan, ada yang bertahan. Macam mana kalau kita diuji begitu? Mengerti? Buktinya setelah ujiannya berlalu, kita lari atau kita tetap sholat? Kita bayangkan saja kalau diuji seperti itu, ya. Beberapa kali ini banyak kapal tenggelam ini. Coba orang-orang apa? Sudah disebutkan itu. Orang-orang akan menyeru ya Allah, minta tolong kepada Allah pas begitu, pas dalam keadaan musibah. Tapi pas sampai ke darat diselamatkan, lupa, tidak lagi beribadah, bahkan bermaksiat. Ya. Jangan ia gantungkan harapannya hanya dengan mengandalkan kekuatan. Ini kalau kita gali lebih dalam, guru tidak boleh mengandalkan kehebatannya, metodenya, apa itu strateginya, apalagi istilahnya tekniknya, kemampuan lebih orasi, apa retorikanya, nggak boleh hanya mengandalkan itu. Ya. Petani tidak boleh mengandalkan kehebatannya dalam ilmu pertanian sehingga buah ini panen, pohon ini berbuah, tanamannya panen. Emangnya yang buat rasanya ada atau membesarkan itu siapa? Dari biji tahu-tahu jadi padi kan gitu, ya kan? Siapa itu? Bahkan durian paling sering ya. Durian itu bagaimana ceritanya? Satu apa ya? Satu buah. Bagaimana beritanya? Kenapa itu? Itu irisan apa ya namanya? Bagian sini bisa manis, bagian sini enggak. Macam mana itu cara ngatur-ngatur rasanya itu? Bahkan satu buah kan begitu. Satu buah loh ya. Ya kalau beda buah gimana baru? Masih ini ya, masih. Oh iya itu buah satunya. Itu juga satu pohon juga kan, satu tangkai kadang. Kita pakai ayat-ayat apa? Pakai pikiran melihat ayat-ayat kauniyah. Begini gimana ini? Ya. Itu kulit durian tajam begitu kenapa begitu? Kenapa nggak kayak kulit mangga? Hah? Kenapa begitu? Itu buah yang tumbuhnya di gunung ya, di lembah-lembah di bukit. Kalau jatuh, kalau dia kulitnya kayak mangga, bisa dimakan? Ya hancur. Tapi karena kulitnya keras, durian kulitnya seperti itu, jadi buahnya masih terlindungi. Keteraturan itu menghantarkan kita pada ayat-ayat kauniyah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Itu ada ayat wa ufawwidu amri ila Allah ya. Saya serahkan urusanku kepada Allah. Biasanya ada ini bingung nyari alamat, berangkat itu berdoa, atau nanti entah gimana Allah mudahkan di sini alamat. Bukan alamat palsu, itu memang hasilnya begitu. Seperti penjelasan dari yang menitipkan kotak. Namanya apa ini? Jadi karena mungkin tokonya ganti nama, ganti pemilik, bisa ada kotaknya, bisa hilang. Tapi kalau jalannya kayaknya nggak ganti, bu. Gimana jalan sikap itu ganti?
Jadi tokonya ganti orang. Namanya apa ini bisnis kan setahun sewa kan bisa di. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia itu atau keberhasilan yang dicapai oleh seorang guru atau pengusaha atau siapapun yang berusaha tidak boleh disadarkan kepada dirinya semata, tidak boleh hanya dianggap ya keberhasilan itu karena kehebatan dirinya titik. Dia harus menyandarkan apa? Semua yang bisa atau semua keberhasilannya itu ada pertolongan atau campur tangan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beraktivitas itu kemudian apa? Bermohon kepada Allah. Ketika beraktivitas selalu ditolong Allah dan ketika selesai ya kita juga mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi terus begitu. Ya enggak ada bangga diri. La haula wala quwata illa billah. Semuanya itu terjadi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunatullah ini poinnya. Siapa yang rajin, dia pintar. Siapa yang disiplin, dia akan terbentuk karakter yang akhirnya nanti sukses. Begitu. Allah itu menjawab. Sunatullah kan begitu. Menjada wajada. Sunatullah begitu. Jadi kalau orang kafir sudah bicara nuklir, kita masih bicara apa nih? Perbedaan fikih, ya sudah. Orang mereka yang menguasai bumi, menguasai sumber daya alam, kita masih ribut masalah fikih umpamanya. Ya kita sendiri jawabannya kenapa kita masih belum beranjak dari masalah-masalah klasik terus masih meributkan itu. Kembali ya, akhirnya apa? Teknologi tidak kita kuasai, ya. Akhirat juga kita lemah, ya. Keimanan masalah, dunia ketinggalan. Allah kemudian memberikannya secara akidah, memberikan sunatullah tadi itu maknanya kalau orang meneliti dan sungguh-sungguh ya nanti Allah memberikan petunjuknya ilmu pengetahuan itu. Tidak memandang apa? Masalah keimanan. Karena ini urusan dunia. Nabi juga sudah memberikan apa? Pembebasan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu. Ketika Nabi awalnya ditanya sahabat mengawinkan pohon kurma ya, putih kurma itu deh. Ini kalau dikawinkan begini akan begini menurut Nabi. Ternyata itu keliru. Ya, yang lebih ahli siapa? Petaninya gitu. Yang berkebun itu lebih ahli. Jika kemudian Nabi bersabda antum a'lamu bi umuri dunyakum menjadi kaidah. Kalau urusan dunia itu kata Nabi petani yang ahli itu lebih ahli, maka itu urusan dunia diserahkan. Tapi kalau urusan agama baru kita kepada Nabi seperti urusan dunia ini apapun masalahnya itu sebetulnya kalau secara syariat syar'i hukum ulama hanya memberikan ini dosa, ini halal atau haram hukum fikih itu. Tapi untuk pengembangan, ya hukumnya pada asalnya mubah, meneliti apa, membuat teknologi apa untuk kemudahan kemaslahatan manusia itu mubah saja, terserah. Artinya kalau guru payah Abisan kecil sampai SMP fokus agama fondasi sebelum balik agama full ya Qurannya, hadisnya, menghafalnya, hukum-hukum full. Setelah itu SMA-nya mempelajari IT, mempelajari sains itu nggak betul. Apa yang diwajibkan? Yang fardu ain. Setelah itu fardu kifayah, setelah itu ilmu yang hukumnya mubah terserah. Ya dong. Di SMP ke bawahnya kuatin. Ya, setelah SMA memang sudah mulai itu jurusan. Itulah konsep pendidikannya. Kita coba di sini bagaimana dimaksimalkan dari balik persiapan ya, dari balik dari usia berapa? Usia sekolah kadang ada 4 tahun sampai balik itu yang kita fokuskan. Penguatan fondasi agama baru setelah lulus SMP di negara kita atau madrasah sanawiyah bisa memilih jurusan dan pengembangan sesuai bakat, minat
dan cita-citanya boleh, kemampuannya, potensinya. Tapi harapannya ini kan kelas 9 tapi kan ya dia bisa khotbah gitu kan, sebagai bentuk dia memahami agama, bisa menyampaikan, peduli agama, punya skill di situ. Dia bisa mengisi taklim gitu, dia bisa mengajar gitu. Karena kalau tidak begitu ya bagaimana mau menyiarkan agama gitu. Kemudian menjadi orang yang mudah-mudahan ya ulama yang intelektual yang ulama. Karena kita fokuskan dulu pada ilmu fardu ain, baru kemudian ilmu fardu kifayah. Sampai apa? Benar-benar apa? Tuntas gitu fardu ainnya itu. Sehingga ketika taklif beban syariat sudah sampai, baligh artinya sampai, dia sudah selesai yang Allah wajibkan, tinggal mengembangkan begitu. Dan ketika kuliah dia bisa berdakwah nanti, begitu. Ya, harapannya begitu. Dia ngurusin agama juga dan juga mempelajari untuk apa? Bakatnya, minatnya, potensinya berkembang. Berat ngurusnya begitu bi. Sanggup kalau satu kelas 50 di Jawa Barat. Waduh, ini berapa ini? 20 paling enggak. Begini ini 20 ini. Ada yang gede, ada yang kecil. Gimana kalau sama ngobrol terus? Ya, Mbak Yuli, yang suka ngobrol siapa? Santri ini. Kayak begitu semua 50. Ya Allah, gimana ini? Ada guru yang ngajarnya kedengeran suara santrinya. Ini gimana kapan raminya? Kok dari tadi yang kedengeran entah santrinya itu nulis, entah apa, tapi santrinya memang mulutnya nggak mau diem. Yang kedengeran suara santrinya terus. 1 jam setengah kok kayak gitu. Nah, gimana itu kan? Itu kualitas pembelajarannya harus dipastikan. Kalau begitu terus ya buang waktu, buang umur. Karena guru kan harus aktif memberikan ilmu saat di kelas. Kalau PR ya, dia supaya apa ini mencari sendiri ya, penugasan. Kalau di kelas ya gurunya harus mengkondisikan supaya anak itu mendapatkan ilmu, berinteraksi dengan ilmu, dengan diberikan stimulus, rangsang-rangsangnya, ayo baca, ayo tulis, ini begitu. Ya, perilakunya kemudian isinya belajar. Dengan sama awal absor, kuat kuping, ya, hatinya, imannya merespon, pendengarannya, penglihatannya, panca inderanya digunakan untuk belajar. Bukan dia aktif menyuarakan isi hatinya, ngobrol. Dan itu malah gurunya nanti yang berpengaruh itu, kena serangan dari suara. Karena suara itu bisa kalau setiap hari mendominasi, wah, pembelajarannya kalah itu. Ya. Dia harus mendominasi gurunya, ya. Kalaupun dia bersuara itu memang disuruh menjelaskan, bukan ngobrol, ngalor ngidul ya istilahnya. Dia disuruh praktek, ya. Dia akhirnya berkomunikasi, mungkin muhadasah riwayat dan lain, ya. Suara yang bagaimana? Kalau santrinya ngobrol aja, ini nggak mutu. Ya. Dan roh bercita-cita ingin berjumpa dengan Allah. Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan, sepantas-pantasnya sebagai hamba yang ya nggak soleh-soleh amat, dia tahu diri, bersyukur hobi ayat Allah di robbikuma tukadziban. Disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, la yarju abdun illa rabbahu wa la yakhafu illa dzanbahu. Tidaklah seorang hamba itu mengharap kecuali kepada Rabb-nya, dan tidaklah ia takut kecuali terhadap dosanya. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang mendekati kematiannya. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu rasakan? Jawabnya, wahai Rasul, aku hanya mengharapkan Allah dan takut akan dosaku. Tuh, ini ya, kalau guru bisa mengkondisikan santrinya terus takut kepada Allah dan terhantui atas dosa-dosanya, dia akan mudah diarahkan. Kan sudah tahu dosanya banyak, apa berbuat onar lagi, usil lagi, ribut lagi. Dan sudah tahu, ya, Allah kemudian
yang harus kita takuti itu Allah. Dan kalau kita sedang belajar kemudian ilmu dibagikan, kita malah ribut, kita mengganggu kawan kita, akhirnya di mana rasa takut kita kepada Allah? Ya, sebagai santri di kondisi yang maksimal belajar, full perhatian, fokus, kalau hanya mengharapkan ridho Allah, ya, motivasi tertinggi ya. Apa Azalea? Yang paling tinggi bukan takut dimarahin guru, bukan takut dimarahin orang tua. Yang tertinggi apa? Karena mengharapkan keridhaan Allah. Itu motivasi tertinggi. Hari Sabtu masuk, Azalea nggak mesti masuk. Oh, nggak mungkin dikeluarin. Bukan itu. Kita ingin mengharapkan ridho Allah. Allah itu ridhonya di mana? Ridhonya kalau hambanya terus mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu bagaimana caranya? Di antaranya dengan mempelajari ayat-ayatnya. Ya, sekolah itu menuntut ilmu. Ya, kemudian Rasulullah juga bersabda, dalam kondisi seperti ini tiada berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal tersebut kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan memberikan keamanan dari apa yang ia takutkan. Tadi dua tadi, ya. Setelah mengharapkan Allah, takut dosa, kemudian Allah jamin dulu. Allah memberikan apa yang diharapkan, kemudian Allah memberikan keamanan. Ya, hendaknya seorang insan mengetahui semakin kuat harapannya dan keinginannya untuk mendapatkan fadilah. Apa? Fadilah, rahmat Allah dan kemudahan urusannya. Semakin akan dipenuhi keperluannya, semakin akan dipenuhi apa? Keperluannya ya. Diperkuat ibadahnya oleh Allah dan diberikan kebebasan dari penguasaan selain, jadi merdeka ya dari kungkungan manusia ya. Sebagai hamba yang bertauhid itu merdeka ya. Dia nggak takut dipecat kalau kerja, dia nggak takut bangkrut kalau usaha. Ya, kemudian yakin akan pertolongan Allah. Ya, yakin akan jaminan Allah. Namun jika ia menggantungkan harapannya kepada makhluk nih, atasan, bos, ya, makhluk pokoknya selain Allah, maka hatinya akan berpaling dari beribadah kepada Allah. Dia lebih mengutamakan ridho manusia daripada ridho Allah, dan dia akan menjadi hamba bagi selain Allah sesuai dengan tingkat kebergantungannya, harapannya kepada makhluk. Kemudian akan merendahkan dirinya dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki perkataan yang sangat bagus dan bermanfaat. Ya, beliau menukilkan di sini agar kita bisa mengambil faedah. Beliau rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa amalan hati kepada Allah Azza wa Jalla ada 3 macam. Amalan hati, coba ditulis. Amalan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 macam. Yang pertama mahabbah, cintaan. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga ar-roja. Apa itu? Pengharapan. Karena itulah hakikat yang dimaksud dan akan tetap bertahan di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan khauf, rasa takut, perasaan ini akan hilang di akhirat nanti. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak punya khawatir ya, rasa khawatir terhadap mereka, dan tidak pula mereka yang selalu bersedih hati. Jadi wali-wali senang. Ya, indikatornya bahagia ya, menerima takdir Allah. Tidak ada rasa takut. Nah, maksud khauf di sini adalah teguran dan pencegahan dari penyimpangan. Mahabbah adalah perjalanan yang ditempuh seorang hamba untuk menemui kekasihnya, ya Allah. Walaupun dalam kondisi lemah maupun kuat, ia tetap menempuh jalan tersebut
Dan perasaan khauf akan mencegahnya agar tidak keluar dari jalan tersebut. Dan roja merupakan pembimbingannya. Ini adalah landasan yang agung yang wajib diperhatikan oleh setiap hamba, karena ibadah tidak akan didapatkan kecuali dengan 3 hal tersebut. Ibadah itu tidak akan sempurna kecuali di hatinya terdapat 3 tadi: mahabbah, ya, khauf dan roja. Jika dikatakan kepadamu terkadang seorang hamba tidak memiliki mahabbah, ya, dalam ibadah yang mendorongnya untuk menemui kekasihnya, bagaimana cara menggerakkan hati tersebut supaya bisa memiliki rasa cinta, ya, supaya bisa bermahabbah kepada Allah? Ada 2 cara. Yang pertama, dengan sering mengingatnya. Ya, caranya supaya bermahabbah dengan Allah, bisa bermahabbah dengan Allah dengan cara zikir, ingat kepada Allah. Karena dengan sering mengingatnya, hati akan terkait kepada yang kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mempelajari nikmat-nikmatnya tadi, ya, kami udah mulai tadi. Kita, ya Allah, manusia diberikan uang, itu akan diingat terus, ya. Allah memberikan segala-galanya loh, kesehatan, kecerdasan, irodah, ya, keinginan untuk taat, condong kepada agama. Itu semuanya Allah berikan, hidayah, taufik, ya. Kok kita enggak mau mensyukuri gitu? Maka apabila seorang hamba mengingat nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, ya, termasuk ditundukkan langit, ya, bumi dan apa yang ada di dalamnya, siapa? Manusia. Ya. Rumput untuk sapi, untuk kambing, atau untuk manusia rumput? Hah? Rumput untuk siapa? Rumput untuk manusia pada akhirnya. Rumput dimakan sapi, sapinya dijual, yang dapat duit siapa? Ya. Sapinya disembelih, dimakan dagingnya, yang makan siapa? Manusia. Coba di sini kemudian secara akidah semua itu untuk manusia, ya. Hewan dan nikmat lain yang telah dicurahkan, baik yang lahir maupun yang batin. Laut, ada nggak laut itu ikannya habis? Bisa habisin ikan di laut. Ada yang bisa ngitung jumlah apa namanya di spesies, ya, jenis-jenis ikan namanya, ya, yang kita familiar itu aja, ikan teri, ikan tongkol, ikan layang, ikan bekrek, ikan apa, kampak, itu aja kita sudah, ya, kebayang mengingatnya, ya. Jadi semuanya ditundukkan untuk manusia. Nah, dengan penyadaran, ya, dengan kesadaran yang benar, ya, worldview, cara pandang yang benar, pasti akan muncul secara perlahan. Kalau terus mengingat nikmat Allah, perasaan mahabbah itu akan muncul, ya. Perasaan cinta itu akan muncul, ya. Begitu juga khauf akan muncul ketika kita mengetahui ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat ancaman, ya, nah. Waktu itu ada kisah kan, seorang bapak itu kemudian mengimami salat anaknya, ya kan? Saking takutnya anaknya sampai meninggal, takut azab, ayat yang dibaca ini, ya. Kemudian apa? Dan juga roja dapat muncul dengan mengetahui kemuliaan, kemurahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.